warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, saudara-saudara yang saya hormati, Ibu Dr. Reza Gladys dan Dr. Atfal Mufid yang kebetulan yang bersama kita karena Pak Dr. Mufid sedang ada tamu di Bandung dan diwakilkan kepada Dr. Reza, di mana Dr. Mufid dengan Dr. Reza ini adalah owner atau pemilik dari Graficia Medica RMA Group. Dan Graficia Medica ini memiliki beberapa cabang, ada 7 ya, ada 7 cabang, termasuk ada di Bandung, ada di Surabaya, baru buka di Medan, kemudian ada di Palembang dan tempat-tempat lain, termasuk di Cianjur. Nah, saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang saya sampaikan dalam undangan, bahwa sejak 3 minggu terakhir ini, saya selaku founder, pendiri dari Ranlopo, dan tim saya di Ranlopo, ada saudara Hadi, ada saudara Toris, ada saudara Reza, ada saudara Rizky. Kita melihat bahwa ada komentar-komentar yang nada-nadanya itu atau tweet-tweetnya itu, Twitter itu seperti melempar bola salju, melempar bola liar, sehingga bola liar ini atau bola salju ini kami kategorikan sebagai pembentukan opini publik. Opini publik yang dibangun ini sangat berimplementasi, sangat berakibat negatif kepada Dr. Reza selaku pribadi dan perusahaan PT Medica Graficia secara keseluruhan. Saudara-saudara, Ranlopo itu sudah menangani beberapa klinik kecantikan. Dari beberapa klinik kecantikan yang kami pegang, saya melihat itu banyak sekali gangguan yang dialami oleh Dr. Reza. Karena memang beliau ini adalah YouTuber. Jadi wartawan banyak tanya saya, Bu Dokter, itu Dr. Reza itu siapa? Saya bilang itu YouTuber atau selebgram. Beliau ini sudah contreng biru dan banyak pengikut-pengikutnya. Jadi beberapa case yang kami temukan, ada orang yang post di Instagram menggunakan foto dari Dr. Reza. Itu saya DM sekali aja, saya sebut sebagai kuasa hukum, biasanya langsung minta maaf. Bahkan yang terbaru kemarin ya, Pak Dokter ya, Saudara Ririn, itu kalau saya lihat dari pewarawakan mukanya kayaknya orang Aceh itu. Nah, dia minta maaf. Dia minta maaf setelah saya ingatkan, Anda memposting menggunakan foto orang lain, kemudian membuat kata-kata yang menyudutkan klien saya dan itu merupakan tindak pidana. Kalau Anda tidak segera perbaiki dan minta maaf di Instagram dan Instastory, maka saya akan lakukan gugatan hukum. Itu sudah ada 5-6 orang yang langsung minta maaf. Tapi yang satu ini namanya saudara Syahrbanu. Kalau di Instagramnya namanya Syahrbanu, kalau di Twitternya namanya Syahbanu. Dari namanya ini kan orang ini seharusnya baik nih. Kalau kita lihat dari namanya, kita percaya dia orang baik. Nah, sekarang saya masuk ke substansi. Saudara-saudara, sejak 3 minggu terakhir ini, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwa saudara Syahrbanu ini atau Syahbanu ini kerap mempost, terutama di Twitter, yang kami kategorikan membentuk opini publik, melempar informasi-informasi, tweetan-tweetan yang bisa membuat orang terpancing untuk mengomentarinya. Nah, karena itu tim saya sudah bekerja beberapa hari
Termasuk saya hadir membahas ini 4 jam. Kita cari, kita telusuri bahwa dia ini sangat lihai. Sangat lihai. Dia tidak langsung menyebutkan pokok perkara kalau dalam bahasa hukum. Dia nggak sebut langsung Dr. Reza. Dia nggak sebut langsung Glavitsya Medica. Tapi sepandai-pandai tupai melompat, kalau dia tidak hati-hati, dia bisa jatuh juga. Nah karena itu, teman-teman sekalian, saya sudah koordinasi dengan teman-teman saya di kepolisian, dengan teman-teman saya lawyer-lawyer yang lain, yang senior-senior, teman-teman kami hakim, kita coba dalami. Karena menurut saya ini juga satu proses yang serius, yang harus juga kita selesaikan. Kenapa? Karena kalau yang lain kita DM selesai, yang ini enggak. Dulu Anda tahu juga kejadian di Bening Klinik, kita buat seperti ini sekali aja selesai. Ada lagi kemudian menyusul di sana ada 2-3 case juga saya kasih somasi selesai. Ini juga ada yang di Cianjur kemarin minta maaf, tapi yang satu ini enggak. Nah, pertanyaan kami, ini something, ada sesuatu. Apakah ini suruhan atau dia sendiri pribadi? Dan kami menduga yang bersangkutan ini adalah seorang jurnalis, dugaan kami, seorang jurnalis radio, dan dia juga termasuk orang yang suka bermain di Twitter, dan salah satu orang yang suka komentar ya, atau like dari Twitter dia itu adalah Anies Baswedan ya. Followernya itu termasuk Anies Baswedan. Kita sedang telusuri karena kita telepon nggak ketemu gitu. Kita telepon nggak ketemu, kita hubungi, kita cari, ketemu bahwa ini salah satu followersnya adalah Anies Baswedan, Gubernur DKI. Dan orangnya ini kita duga adalah wartawan radio yang sedang kita telusuri. Tapi saudara-saudara sekalian, dari beberapa tweetan yang kami temukan, sebenarnya kalau ini kami bawa ke persoalan hukum, ini sudah bisa. Kenapa saya katakan sudah bisa? Pertama, saudara Syahrbanu itu memposting foto Dr. Reza. Kalau dalam undang-undang IT kan jelas, barang siapa mendistribusikan, mentransmisikan yang bukan haknya, yang dapat merugikan orang lain, itu undang-undang tindak pidana. Ini Syahrbanu akun dia, tapi menggunakan foto Dr. Reza. Nah, bahkan dia menulis, aku ngambil story-nya dokter kulit. Sekarang definisi glowing itu begini ya. Aku kira sekedar glass skin kayak Korea. Kayaknya kalau kulitku kayak gini nggak kelihatan bagus deh, licin sih, tapi jadi kayak too oily gitu, berlebihan gitu kan, seolah-olah berlebih-lebihan. Kalau kalian suka glowing kayak gini enggak? Nah, artinya kalau dari rangkaian, kalau dalam hukum, dalam polisi mengusut, itu namanya rangkaian peristiwa, petunjuk awal, maka modusnya kelihatan. Dia memasang foto Dr. Reza, dia komentar di bawah, terus nama dia, pasti terkait dong. Nah, oke, dia tidak berkomentar negatif tentang Dr. Reza. Dia mengatakan definisi glowing itu ini versi dia, gitu, bahwa sekedar glass skin kayak Korea, tapi menurut dia tidak bagus karena menurut dia tuh ini gitu ya. Tapi yang kami bisa persoalkan kenapa dia memposting foto Dr. Reza. Nah, mau seperti apa Dr. Reza, apakah dia tuh oil gitu, itu urusan Dr. Reza, bukan urusan dia. Nah, pada faktanya Dr. Reza sehat-sehat aja, baik-baik aja, nggak pernah dikomplain anak-anaknya, nggak pernah dikomplain suaminya, mukanya memang glowing, bersih. Kenapa? Dia nggak kenal sama
Dr. Reza Gladis nggak kenal sama dia, nggak pernah berurusan sekalipun, nggak pernah datang ke sini treatment. Apa urusannya? Itu pertanyaan kami. Hei, saya mau ngomong nih sama Anda, Syahrbanu. Apa kepentingan Anda men-Twitter klien saya? Sepandai-pandai Anda melompat, Anda jatuh juga. Kita lihat. Kemudian, yang mengherankan saya, saudara-saudara, dia membuat jawaban dari DM saya. Mana dia? Bagian halaman saya. Nah, ini, kami itu sampai 1 minggu ini nyari, saya DM nggak dibalas, saya Twitter nggak dibalas. Ternyata tadi malam kita temukan. Nah, ini dia balas. Ini ya, ini ya. Yang mana? Yang ini. Tadi malam dia bilang di sini begini. Gue mau di undang-undang IT kan sama Dr. Glowing, cuma karena post bikin netizen ngebully dia. Padahal dia juga tahu di post gue nggak bully dia. Hahaha. Di sini disebut ini, karena saya sebut Dr. Rosman Arif tuh supaya you jawab ini, saya bilang. Nah, ini dimasukin tuh di sini. Artinya dia baca dan dia lihat gitu. Terus dia bilang saya nggak mempost yang aneh-aneh gitu. Tapi membuat Dr. Reza dibully. Hahaha. Maksud apa ini? Dia ketawa. Orang ini, saya jerat kau. Syahrbanu. Lu terus ngomong ngoceh. Oke, kita ikuti. Mulai hari ini tim saya akan ikuti Twitter Anda. Dan kita akan datangkan saksi ahli. Kami akan komunikasi ke ahli bahasa. Jangan dia pikir lolos. Tunggu dulu. You bermain, kita main. Saya nggak main-main dengan klien saya. Kalau klien saya diganggu, kita tarung sampai apapun. Jadi, kalau dia mempost mengatakan bahwa dia tidak menuding, terus saya sudah ingatkan untuk jangan dibuat, diteruskan, malah dibilang saya nggak post yang aneh-aneh dan membuat dia dibully. Kemudian, hahaha. Berarti dia tahu apa yang dia lakukan itu menyebabkan orang lain membenci dan atau melakukan sesuatu yang tidak baik kepada orang lain akibat perbuatan kita. Itu apa namanya? Tindak pidana. Akibat kita memulai, kita jual bensin, orang beli, bensin itu membakar rumah, kita terseret, bos. Paling tidak kita dipanggil oleh pihak berwajib. Kapan dibeli bensinnya? Tadi malam, jam berapa? Terus rumah terbakar. Ada rangkaian. Nah, sekarang dia boleh. Barangkali dia beranggapan bahwa dia tidak posting. Tapi kami akan datangkan ahli bahasa. Apakah kata-kata haha ini, apakah kata-kata mengatakan bahwa muka terlalu berlebihan dengan oil segala macam? Apakah dengan dia memposting foto bisa menimbulkan ujaran kebencian kepada Dr. Reza? Kami sedang dalami dengan ahli. Begitu kami temukan ada unsurnya dan ahli mengatakan, kami akan minta nanti polisi untuk mengusut ini. Jadi barangkali ya, begitu ya, kita cari. Nah, saudara-saudara, ini juga ada bahasa, dibuka DM-nya ya, yang Mbak Cantik itu. Saya nggak ada nulis itu. Yang nulis Mbak ya? Jadi saya tag dia juga. Oh gitu. Takutnya kan kalau di ngomong abang nggak baca, kalau Iya. di tag dia pasti baca. Oh gitu ya. Jadi saya bilang dibuka ya DM-nya baca gitu. Oh gitu ya. Nah, kirain dia yang buat. Dia merasa cantik, saya belum kenal kok gitu. Nah, kemudian kami meragukan apakah ini foto dia gitu. Iya kan? Apakah ini foto Syahrbanu atau tidak gitu. Kita juga belum menemukan ini. Mana foto dia? Syahrbanu-nya. Nah, nih. Nah, apakah ini foto dia atau tidak? Saya nggak tahu. Tapi kayaknya masih muda. Kalau dia wajahnya ayu, mungkin bisa cocok sama
staf saya atau lawyer saya di kantor ini, Rizky belum kawin, Polris belum kawin ya. Mungkin naksir kalau ketemu sama dia. Nah, jadi ini mudah-mudahan ini foto asli dia, kita sedang usut. Tapi saya katakan sekali lagi, siapapun Anda Syahrbanu, Anda keluarlah dari persembunyian Anda. Dan Anda jangan lakukan ini terus. Karena kami akan lakukan ahli bahasa. Begitu kami temukan, kita akan lakukan gugatan hukum. Itu pun saudara-saudara sekalian, hari ini melalui media ini saya memberikan somasi. Somasi itu ada dua, lisan dan tertulis. Sekarang kami berikan somasi lisan dan lewat media. Karena kalau kami tertulis, kami nggak tahu kemana mau dibuat. Saya sudah somasi melalui Twitter, saya sudah somasi melalui DM, belum juga. Sekarang melalui media dan lisan, agar saudara Syahrbanu mengklarifikasi pernyataannya, dan agar tidak memposting foto-foto Dr. Reza Gladys. Klien saya sudah dirugikan, dibully, bahkan sampai ada orang yang mempost dengan membuat foto hewan. Itu penghinaan gitu. Itu penghinaan. Ada 1000 lebih yang komentar. Dan ada 1000 lebih yang komentar. Bahkan kemarin teman saya mengatakan 2000 komentar. Sampai Dr. Reza ini terganggu tidurnya. Ya siapa sih yang senang dibully? Mungkin kalau teman saya ada artis, dia senang kalau hater banyak. Kalau ini beda gitu. Kan ada itu. Kalau kita ini mungkin udah kebal lah. Tapi kalau Dr. Reza coba, beliau ini orangnya lurus-lurus. Dia hanya mengelola perusahaan klinik dia, tapi diperlakukan seperti ini. Jadi melalui ini kami menyampaikan somasi 3 kali 24 jam untuk dijawab oleh saudara Syahrbanu. Tolong saudara beritakan, dan kami juga nanti dengan tim akan mempost dan memberitahu kepada yang bersangkutan, dibantu Dr. Reza juga, bahwa kita sudah somasi 3 kali 24 jam. Kalau tidak, juga kami akan koordinasi dengan saksi ahli, kami koordinasi kepada penyidik, apakah unsurnya masuk atau tidak. Begitu masuk, kita nggak kasih ampun bos. Begitu ketemu unsurnya diterima LP, diproses, you jangan mimpi akan ada ampun Syahrbanu. Kalau kemarin saudara Italia di Iqmal minta maaf, kita maafkan. Kalau you nanti kita nggak kasih maaf. Kalau lewat dari 3 kali 24 jam, kita akan seret kau ke proses hukum. Barangkali itu dari saya. Silakan Dr. Reza untuk menyampaikan perasaannya, dan mungkin ya apa yang dia lihat di postingan-postingan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Dr. Reza. Saya memberi juga videonya seperti yang Abang Asman jelaskan. Di sini saya nggak bermaksud untuk aneh-aneh. Saya hanya ingin Mbak Syahrbanu itu mengklarifikasi dan memberikan informasi ada permasalahan apa dengan saya sehingga memposting foto saya dan menggiring opini orang lain supaya ikut benci atau komen yang tidak baik tentang saya. Karena saya pribadi pertama tidak kenal, kedua juga tidak tahu, dan ketiga juga tidak pernah bertemu. Nah, apabila memang sesuai dengan pertanyaan yang Mbak Syahrbanu tanyakan di Twitter itu, memang Mbaknya bingung itu tuh kenapa wajahnya, ya mending memang kita ketemu langsung aja. Jadi supaya lebih jelas, lihat langsung, dan kenapa nggak tanya langsung aja sama saya gitu. Ya perasaannya kurang lebih betul seperti kata Bang Rasman, tidak ada yang tidak sedih kalau misalkan dibully, apalagi dengan orang yang tidak kita kenali. Dan secara pribadi saya tidak pernah merasa ada masalah apapun kayak gitu. Jadi ya shock juga sih, karena bukannya tidak siap untuk dibully, tapi aneh kenapa ada orang yang memang benci sedangkan kita sendiri tidak ada urusan apa-apa seperti itu. Kalau di mobil ini namanya ini, kalau dibuat masak ini namanya ini. Itu kan awalnya oke lah, awal saya banyak, tapi kan ada beberapa juga yang buat meme kontra juga itu bang. Yang mana? Yang orang buat meme itu kan diincar juga nggak bang? Ya kita sedang telusuri gitu. Karena kita kesulitan, dia cuma komen gitu kan. Dia cuma komen. Tapi kalau komennya juga kita anggap keterlaluan, ya kalau memang kita nggak dapat batangnya, ya akar pun jadi gitu.
Yang penting ini kalau ada yang mengganggu kita kejar. Nah berikutnya saya ingin tegaskan bahwa kepada seluruh customer atau pasien-pasien atau klien-klien yang sudah sering treatment di Glaficia Medica seluruh Indonesia, kalau ada ketidakpuasan datang langsung ke kantornya. Mereka ini punya perwakilan cabang. Ada di Cianjur, ngomong ke Cianjur. Kemarin ada yang komplain, kontak saya kontak Dokter Reza, dikontak ke Cianjur, dia datang. Selesai. Ngapain nyokon-nyokon cari media? Nah ini yang jadi pertanyaan. Dia nggak pernah datang facial. Nah mukanya ini saya nggak ngerti nih apa muka editan atau asli, kita nggak tahu. Nah dia nggak pernah datang, nggak pernah treatment, nggak pernah ngapain, terus komen. Nah, makanya kita curiga ada apa. Nah ini bahaya. Jadi ya Anda tahu persaingan bisnis kecantikan sekarang persaingannya begitu ketat ya. Dan Glaficia Medica ini memang banyak para ya artis-artis, banyak juga pengusaha-pengusaha yang lain-lain yang juga sering ya perawatan di sini. Mungkin sebetulnya unsur ini sudah masuk, walaupun dia tidak ada kata-kata yang menjurus ke ranah pidananya atau kesalahan, tapi unsur di T itu masuk. Karena apa? Karena di sini dia tulis nah, ada kata yang menyebut kata-kata ternyata pas aku scroll permak semua. Itu kan menuju kepada Dokter Reza. Sedangkan permak itu berkonotasi negatif kalau untuk orang. Itu kan artinya setelah dia memposting foto itu akhirnya terjadi komen-komen dan akhirnya terbentuklah opini publik sehingga nama Dokter Reza ini tercemar secara langsung dan langsung berakibat pada bisnis. Kita nggak tahu mungkin ini ada persaingan bisnis atau apa, tapi dalam undang-undang itu jelas. Undang-undang itu mengatakan bahwa tentang pasal 27 karena tanpa mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ini kan merupakan rangkaian peristiwa pidana yang dilakukan di media sosial yang sengaja dilakukan oleh Twitter Syahbanu. Dan ini kan memiliki muatan penghinaan sehingga menimbulkan secara efek psikologis Dokter Reza secara martabat. Itu langsung semua masuk itu sebetulnya. Karena tidak disebutkan kata per kata itu, tapi foto itu sudah membuat secara psikologis dan martabat Dokter Reza itu terganggu. Jadi ini dokter, ini fotonya. Dan pasal katanya Syahbanu ini harusnya minta maaf seperti Bang Asman bilang 3-4 jam kita kasih waktu karena unsurnya pasti kita akan kejar sampai ke panggung. Unsurnya sudah dapat. makanya kalau dari Syahbanu, kalau menurut saya dalam bahasa yang biasa saya dengar, harusnya itu laki-laki. Syahbanu. Dan di tweet namanya Syahbanu kan, lebih laki-laki lagi. Tapi fotonya kayaknya perempuan. Nah, makanya kita bertanya, kalau dengan diri dia pun dia tidak jujur, bagaimana dengan orang lain? Maka sedang kita teliti, kita lihat, kita ikuti perkembangannya. Followersnya termasuk itu Anies Baswedan. Berarti kan ini bukan orang yang kita anggap dia orang-orang sembarangan. Makanya kita teliti. Tapi sebenarnya ya, jujur, kami temukan kok unsurnya. Cuma kami pingin banyak lagi unsurnya itu. Nah, kalau dia nggak stop juga, ya silakan juga komen terus. Kita akan pantau 1, 2, 3. Ketemu unsurnya banyak, mumput, nah udah, tak ada. Sekarang saya ingatkan, jangan lakukan dulu posting. Anda stop, kemudian komunikasi dengan saya. Anda ada apa? Ada masalah apa dengan klien saya? Ada utang nggak? Tahunya nggak ada utang nih. Semua lunas semua. Nah kita lihat. Saya kira itu ya. Pak, satu kali. Ya. Itu tadi kan Bang bilang kalau ini merupakan seorang jurnalis radio. Dugaan. Menduga. Artinya dugaan itu kan ada alasannya apa Bang? Ya, coba.
Kalau kami ini dugaan itu sangat beralasan. Kalau kita lihat track recordnya dari tweetan dia, juga dari followers dia, itu rata-rata memang followersnya juga kebanyakan memang beberapa jurnalis juga yang menjadi followersnya, dan juga komunikasi intens beliau di tweet-tweetnya beliau itu juga terdapat beberapa tweet yang dia berkomunikasi, dugaan komunikasi dengan beberapa jurnalis juga di situ. Ini baru dugaan ya, seperti itu. Bang, dugaan itu muncul kapan, Bang? Kalau dia statusnya adalah jurnalis? Dugaan itu kami pelajari setelah kami gelar perkara di internal kami lihat track recordnya di media sosial seperti itu, jadi muncul dugaan seperti itu. Kalau memang dugaan itu kuat, menurut saya mudah gitu, Bang. Kami Karena tidak kan lingkaran itu kecil, Bang. Iya, jadi kami belum menyimpulkan bahwa dugaan itu kuat apa tidaknya. Ini baru sebatas dugaan semata. Karena itu tadi track record-nya dari Twitternya, teman-teman media sosialnya, dari komunikasi dia di media sosial seperti itu. Intinya kami sedang mengikuti jejak digital dia. Nah, ada udah temukan unsur yang disampaikan oleh saudara Reza tadi, unsurnya udah. Tapi kita tunggu, ini namanya sama-sama Reza, dan cuma sana Reza Adiatorik, yang ini Reza Gladis. Kalau Reza aja, ini hampir sahabanu juga nih, antara laki-laki atau perempuan. Tapi ada Gladisnya, berarti pasti perempuan dong. Yang ini Reza Adiatorik gitu. Jadi dari sini Syahbanu, Syaharbanu, di tweetnya namanya Syahbanu. Ya, Syahbanu, Anda jangan jadi misteri, gitu aja. Ya, cukup. Terima kasih, mohon dinaikkan. Harapan saya mudah-mudahan ya ada itikat baik. Maksudnya kita nggak mau ada kejelekan. Kalau misalkan memang pun ada yang ditanyakan, lebih baik tanyakan ke saya langsung. Dan mudah-mudahan menjadi informasi untuk yang lainnya supaya hati-hati dengan bermedia sosial. Dan harapan saya juga sebenarnya orang-orang di sini bisa